jika kembali bekerja di Italia. Paolo Maldini hanya akan menerima Milan. Mantan Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, mengakui bahwa Rossoneri masih menjadi satu-satunya klub yang ia pertimbangkan untuk bekerja di Italia. Pekerjaan Maldini sebelumnya memuncak pada gelar Scudetto 2021-22 dan melaju ke semifinal Liga Champions musim berikutnya. Sayangnya, ia diberhentikan karena Gary Cardinale menilai ada kesalahan dalam strategi perekrutan pemain. Maldini diwawancarai pada penghargaan Viareggio ke-40 dan membahas banyak topik, mulai dari tim nasional hingga perkembangan sepak bola. Salah satunya adalah mengenai mantan klubnya, AC Milan, dan Derby della Madonnina. Sepupu saya yang tinggal di Tuscany menelepon saya, dan saya mengatakan kepadanya, "Lihat, saya tidak tahu apa-apa. Bagi saya, jujur saja, di Italia hanya ada satu tim dan begitulah adanya," ungkap Maldini. Ambrosini peringatkan Inter tentang ancaman serius dari Luka Modric. Legenda AC Milan, Massimo Ambrosini memperingatkan Inter Milan tentang ancaman serius yang bisa ditimbulkan Luka Modric. Inter Milan akan menghadapi AC Milan dalam laga Derby della Madonnina. Ini merupakan ujian berat bagi kedua tim, di mana Rossoneri dikenal punya serangan balik cepat dan Nerazzurri dikenal dengan penguasaan bola yang kuat. Berbicara kepada media La Repubblica, legenda AC Milan, Massimo Ambrosini memberikan pandangannya mengenai laga Derby della Madonnina, dan memperingatkan Inter tentang ancaman serius yang bisa ditimbulkan Modric. Dia mengisi hati siapapun yang mencintai sepak bola. Para juara sepertinya melampaui warna klub. Mereka adalah hadiah untuk permainan ini. Modric, bersama Rabiot dan Maignan, adalah pemimpin karismatik di kubu Milan. Saya memilih duel antara Modric dan Calhanoglu, karena Cifu mendorong Calha tinggi untuk menekan playmaker lawan. Para bek Inter harus mampu membendung serangan balik Milan yang eksplosif, kata Ambrosini. Lawan Inter, Max Allegri akan andalkan duet lini serangan baru. Persiapan AC Milan untuk Derby della Madonnina resmi dimulai di Milanello. Pelatih Max Allegri siapkan duet Rafael Leao dan Christian Pulisic di lini depan. Seperti yang ditulis Corriere della Sera melalui Milan News, operasi derby kini dapat dimulai secara resmi. Meskipun baru putaran ke-12 musim ini dan tidak terlalu menentukan dalam perebutan gelar Scudetto, tapi laga ini sangat penting. Laga ini jelas mewakili titik balik penting bagi Rossoneri di Serie A. Kemenangan akan cukup untuk menyalip Inter di puncak klasemen, menjadi motivasi terbesar bagi tim. Pada Minggu malam melawan Inter, Allegri akan mengandalkan duet serangan baru, setidaknya di Serie A. Mereka adalah Christian Pulisic dan Rafael Leao. Peran besar Christian Pulisic jaga lini depan Milan tetap tajam. Christian Pulisic mengambil peran besar dalam menjaga lini depan AC Milan tetap tajam, terlebih dengan kondisi tim Rossoneri yang tidak punya penyerang tengah. Dari seorang pemuda yang pemalu dan pendiam, ia telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin vokal sekaligus pemimpin teknis tim di lapangan. Kualitasnya kini terjamin di semua aspek permainan. Ia berintegrasi dengan sempurna bersama Luka Modric dan Adrien Rabiot di lini tengah. Rata-rata poin Milan saat ketiganya starter di waktu yang sama mencapai angka 2,6 poin per pertandingan. Sebelum cedera, Pulisic mengambil peran penting untuk memastikan Milan tidak lumpuh total. Hal ini dilakukan karena absennya Rafael Leao. Sayangnya, nomor 9 klasik juga tidak datang dari bursa transfer musim panas. Sunderland rencanakan transfer musim dingin untuk striker AC Milan. Jika laporan terbaru dari media Italia Calcio Mercato diyakini benar, Sunderland sedang memantau Santiago Gimenez dengan saksama menjelang kemungkinan kepindahannya di bulan Januari. Namun, mereka tidak sendirian dalam perburuan ini, karena rival Liga Primer mereka, Brentford, juga memantau situasi penyerang tengah AC Milan tersebut. Meskipun menutup musim dengan gemilang dengan 6 gol dalam 19 penampilan, penyerang tengah Rossoneri ini sejauh ini tampil kurang memuaskan di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Gimenez dikenal sebagai target man dengan atribut tradisional, fox in the box. Kemampuannya dalam menempatkan posisi, pergerakan, dan kemampuan berburu akan meningkatkan performa tim Mercedes, yang selama ini sering mengandalkan umpan silang dari lini tengah dan sayap. Ditanya tentang AC Milan, Vinicius Junior, mereka yang terbaik. Bintang Real Madrid, Vinicius Junior menyatakan apresiasinya terhadap AC Milan. Dia mengakui Rossoneri sebagai salah satu merupakan tim terbaik di Eropa dan dunia. Pada Selasa malam kemarin, tim nasional Brasil yang dilatih oleh Carlo Ancelotti memainkan pertandingan persahabatan melawan Tunisia di Lille, Prancis. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Setelah pertandingan berakhir,
Vinicius Junior menanggapi pertanyaan dari Alessandro Schiavone dari Milan News di Mix Zone. Pertanyaan tersebut adalah mengenai pandangannya terhadap AC Milan. Apakah saya menyukai Milan? Ya, mereka yang terbaik di Eropa dan dunia, jawab Vinicius. Pernyataan singkat namun padat ini menunjukkan kekaguman Vinicius terhadap Rossoneri di Serie A. Bukan diusir AC Milan. Malik Thiaw bongkar alasan sebenarnya. Banyak laporan beredar yang menyebut Milan lah yang mendorong penjualan ini. Namun Thiaw membantah tegas hal itu. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk berganti seragam adalah murni keinginannya sendiri karena merasa bahagia dengan proyek Newcastle. Meninggalkan klub sebesar Rossoneri diakui sebagai keputusan sulit. Namun momentumnya dirasa sangat tepat bagi karirnya. Ia akhirnya menerima pinangan klub Inggris tersebut setelah mempertimbangkannya secara matang. Saya memutuskan untuk pergi ke Newcastle dan saya senang dengan itu. Milan adalah klub besar. Jadi itu sulit, tetapi dalam pandangan saya itu adalah momen yang tepat untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya mendengarkan proposal dari Newcastle dan pada akhirnya saya berkata ya, kata Malik Thiaw. AC Milan kemungkinan menyesali keputusan melepas Jørgen Strand Larsen. Dunia sepak bola penuh dengan momen, pintu geser. Dan salah satu momen tersebut melibatkan Jørgen Strand Larsen. Sang pemain bikin AC Milan menyesal. Surat kabar La Gazzetta dello Sport melihat kembali masa singkat Jørgen Strand Larsen di Italia, dengan sebuah premis penting. Pandangan ke belakang seringkali mengubah keputusan yang saat itu tampak logis. Tahun 2024 menjadi tahun loncatan baginya ke Liga Premier Inggris. Ia pindah ke Wolverhampton Wanderers dengan biaya sekitar 30 juta euro. Musim panas lalu, Wolves menolak tawaran fantastis sebesar 50 juta euro dari Newcastle United. Pada hari Minggu malam di San Siro, Strand Larsen menampilkan kualitasnya. Ini menjadikannya penyesalan bagi tim yang telah lama sangat mendambakan seorang penyerang tengah. Juventus tawarkan gaji besar untuk goda Mike Maignan. Spekulasi terkait masa depan Mike Maignan di AC Milan hingga saat ini masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, kontrak kiper asal Prancis tersebut akan berakhir di penghujung musim ini dan ia belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Situasi ini lantas membuat sejumlah klub top Eropa tertarik untuk mendatangkannya secara gratis. Meski demikian, Juventus dan Chelsea belakangan ini menjadi dua kandidat terdepan untuk mendatangkan kiper berusia 30 tahun tersebut. Maignan yang telah diakui sebagai salah satu kiper terbaik yang pernah berkarier di Serie A, kini bersiap untuk mencari tantangan baru. Premier League kabarnya menjadi tujuan yang ideal bagi sang pemain dan Chelsea siap memfasilitasi keinginan sang penjaga gawang. Meski demikian, Juventus tidak mau menyerah begitu saja. Juve dikabarkan siap memberikan tawaran gaji senilai 5-6 juta per tahun untuk membujuk Maignan memilih Turin daripada pindah ke Stamford Bridge. Manajer Juve, Luciano Spalletti, dikabarkan memiliki keinginan untuk merekrut kiper baru yang dianggap cocok dengan proyek tim. Lewandowski memberi harapan transfer gratis kepada AC Milan. AC Milan dikabarkan tengah berupaya mengamankan pemain veteran Barcelona, Robert Lewandowski sebagai agen bebas saat kontraknya berakhir pada Juni 2026, dan ia memberi harapan kepada Rossoneri. Menurut Sky Sport Deutschland, Lewandowski telah menolak tawaran dari Fenerbahce dan ingin terus bermain di level tinggi musim depan. Hal ini memberi Milan harapan bahwa mereka dapat mengalahkan persaingan dari Liga Pro Saudi dan tawaran gaji yang tidak dapat mereka penuhi. Saya akan segera siap untuk memutuskan arah mana yang akan saya ambil. Saya akan mengevaluasi semua pilihan. Saya tidak tahu di mana saya akan berada atau apa yang ingin saya lakukan dalam beberapa bulan mendatang, kata Lewandowski kepada TVP Sport, melalui Calcio Mercato. Puji Leao, Samuel Ricci, saya pikir Rafa belum tahu seberapa bagusnya dia. Gelandang AC Milan, Samuel Ricci bicara tentang Max Allegri dan kualitas yang dimiliki Rafael Leao. Saya pikir dia belum tahu seberapa bagusnya dia. Samuel Ricci datang sebagai bintang yang diharapkan sebagai pengganti Sandro Tonali. Namun sayang, perjalanannya di Milan sedikit terhambat, mengingat persaingan di lini tengah Rossoneri yang cukup ketat. Ricci kemudian bicara tentang pemain paling dominan di Serie A, di mana dia menunjuk Rafael Leao sebagai pemain tersebut. Namun dia memandang pemain asal Portugal tersebut belum sepenuhnya tahu kualitas yang dimilikinya. Ya, Rafa bahkan tidak tahu betapa bagusnya dia. Saya sangat menyukainya. Dia selalu siap untuk semua rekan satu timnya. Mungkin dia kesulitan di area ini sebelumnya. Tapi sekarang saya rasa dia 100% fokus pada Milan dan bermain dengan baik, ujar Ricci.